Nggak bangun nggak? Apa? Kamu mencium nggak? Ada bau kemenyan. Akhirnya mereka berdua menuju ke arah kampung itu. Dan nampak ketika mereka berdua sudah memasuki area kampung itu sepi sekali. Jadi benar-benar sepi. Akan tetapi ada penerangan. Penerangan ini menggunakan obor di situ. Nah, nampak banyak warga dari rumah yang ramai itu keluar dari pelataran rumahnya. Dan benar-benar mereka berdua melihat itu adalah rombongan warga yang membawa keranda jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang-rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu diberikan kewarasan dalam berpikir. Nah, pada kesempatan kali ini ada satu cerita yang datang dari rencang kita bernama Angga. Mas Angga ini domisilinya ada di Semarang, Jawa Tengah. Dia menceritakan kisah pendakiannya ke Gunung Slamet via jalur Bambangan pada tahun 2003 bersama satu almarhum temannya bernama Ogi. Jadi dalam pendakian Mas Angga dan almarhum Mas Ogi ini, mereka berdua sempat mengalami kejadian-kejadian yang sangat menyeramkan hingga pada akhirnya satu teman Mas Angga yang bernama Mas Ogi ini meninggal dunia. Lalu sebenarnya apa yang terjadi dalam pendakian mereka berdua? Baik, sebelum saya lebih dalam masuk ke ceritanya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih buat rencang-rencang semua yang sudah subscribe, sudah like, sudah komen, sudah share video-video dari channel ini. Yang belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya agar channel ini lebih berkembang dan kami lebih bersemangat dalam membagikan cerita-cerita terbaru. Dan semoga amal kebaikan rencang-rencang semua dibalas sesuatu yang berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jadi Mas Angga menuturkan kepada kami pada tahun 2003, Mas Angga melakukan pendakian ke Gunung Slamet via jalur Bambangan ya, bersama satu orang temannya, yaitu almarhum Mas Ogi. Nah, sebelum saya masuk daripada cerita Mas Angga ini, sedikit saya ingin menceritakan mengenai latar belakang daripada Mas Angga dan satu orang temannya tersebut, almarhum Mas Ogi. Jadi awalnya ini Angga dan Ogi adalah mahasiswa di salah satu universitas swasta yang ada di kota Semarang. Nah, mereka berdua akrab itu melalui jalur unit kegiatan mahasiswa, yaitu MAPALA, Mahasiswa Pencinta Alam. Jadi awalnya Ogi dan Angga ini berbeda fakultas ya, akan tetapi dalam satu lingkup universitas. Mereka ketemu karena satu hobi di unit kegiatan mahasiswa tadi, UKM MAPALA, Mahasiswa Pencinta Alam. Dari situ mereka itu mulai saling kenal, mulai akrab ya, karena mempunyai hobi yang sama, yaitu mendaki gunung. Nah, kebetulan Mas Ogi dan Mas Angga ini ternyata sama-sama dari kota Semarang. Akan tetapi Mas Angga ini dari Semarang Barat dan Mas Ogi ini dari Semarang Selatan. Jadi mereka benar-benar awalnya tidak saling mengenal hingga pada akhirnya mereka saling mengenal itu di lingkup tersebut, di lingkup mahasiswa pencinta alam. Nah, pada suatu hari ketika musim setelah ujian semester, Mas Ogi ini mengajak Mas Angga untuk naik ke Gunung Slamet ya, via jalur Bambangan. Karena memang walaupun Mas Ogi ini sudah sering naik gunung, akan tetapi dia sama sekali belum pernah mendaki ke Gunung Slamet. Maka dari itu dia mengajak temannya tersebut, Angga. Karena kebetulan mereka berdua ini memang sudah akrab banget ya, semenjak di MAPALA tersebut. Nah, Mas Angga ini sempat memberi saran kepada Mas Ogi juga. Gimana Ki kalau ngajak teman-teman yang lain juga dari MAPALA? Karena kebetulan kan ini udah ujian semester, jadi mereka mungkin banyak waktu. Nah, Ogi ini menjawab, sudah tak ajak semua teman-teman MAPALA ini, akan tetapi tidak ada yang bisa enggak. Loh kok bisa? Mereka ini pada ngambil jalur semester pendek. Karena kebanyakan dari MAPALA, teman-teman mereka itu pada waktu itu nilainya itu pada jeblok, pada anjlok. Kebanyakan nilai mereka ini K ya, sama C. Jadi mau ndak mau mereka ini harus mengambil semester pendek untuk memperbaiki nilai mereka, untuk memperbaiki
yudisium mereka. Akhirnya Angga pun bilang ke Ogi kan, mosok berdua Gi, aku kok pernah dengar kalau mendaki berdua itu tidak boleh di gunung, simaksinya itu nanti dipersulit. Nah Ogi ini menjawab, kata siapa, aku udah sering naik gunung sebelum-sebelumnya, berdua sama temanku tok anak Semarang juga tidak apa-apa, boleh kok masuk. Aku pernah ke Gunung Perahu, aku pernah ke Sindoro, ke Sumbing dan lain sebagainya, berdua juga boleh, tidak ada masalah, yang penting kita simaksi seperti biasa ninggal KTP. Oh seperti itu, jawab si Angga kan. Soalnya aku pernah dengar kalau berdua aja tidak boleh. Mungkin itu tahun-tahun yang udah lalu, ini kan udah tahun kesini, enggak, jadi udah boleh lah. Oh ya sudah kalau gitu, rencana mau mendaki kemana, tanya Angga. Aku pengennya kok ke Slamet. Wah jauh banget, jawab si Angga. Secara kan mereka berdua ini adanya lokasinya di Semarang domisilinya. Jadi kalau menuju ke Gunung Slamet ini kan jauh. Nah Angga tanya lagi mau lewat jalur mana. Si Ogi menjawab, aku kok pengennya lewat Bambangan. Karena setauku dari info-info ini, itu adalah jalur legendaris, jalur yang paling umum untuk dilalui para pendaki. Nah Ogi ini bertanya sama si Angga, lah kamu sudah pernah belum Mbak naik ke Slamet? Nah Angga menjawab, ya sudah, aku juga udah pernah lewat jalur Bambangan kok di Purbalingga itu. Nah akhirnya setelah ngobrol itu kan, bersepakatlah mereka berdua untuk naik ke Gunung Slamet via jalur Bambangan yang ada di Purbalingga. Disepakati hari pendakian. Nah singkat cerita, hari pendakian tiba, di mana itu adalah tanggal 20 Mei tahun 2003. Mereka berangkat berdua dari Semarang, berboncengan menggunakan sepeda motor ke Purbalingga kan. Nah sesampainya di Purbalingga, mereka langsung menuju ke base camp yang ada di Bambangan kan. Mereka sampai di sana itu sore, karena mereka berangkat dari Semarang kan pagi hari. Sampai di sana sore. Nah si Angga ini menyarankan kepada Ogi untuk mereka berdua nginep aja dulu di base camp Bambangan. Gampang besok pagi kita baru naik masuk jalur pendakian, karena dari Semarang kan kita juga capek, kita perlu istirahat, kita kenalan aja dulu, mengakrabkan diri dengan orang-orang yang ada di base camp. Ogi pun setuju. Setelahnya mereka istirahatkan di base camp, mereka bersih-bersih diri, lalu berkenalan dengan para pendaki lain yang ada di situ. Akan tetapi kondisinya tidak begitu ramai ya, cukup sepi pendakian pada hari itu. Nah keesokan harinya mereka berdua langsung masuk jalur pendakian sekitar jam 8 pagi. Karena simaksi sudah mereka lakukan kemarin ya, semenjak mereka itu tiba di base camp. Nah, dari awal pendakian mereka sampai mereka di pos 4, pos Samarantu, itu lancar-lancar saja. Dalam artian tidak ada gangguan apapun. Nah, sesampainya di pos 4 Samarantu, mereka berdua berhenti. Di situ mereka minum dan Angga ini menyarankan kepada Ogi, gimana kalau kita ngecampnya, mendirikan tendanya di pos 5 saja. Karena ketika 2 tahun yang lalu aku kesini sama teman-teman lain, aku juga ngecamp di sana. Karena di sana ada mata air. Jadi badan kita tidak payah kalau butuh air. Kita tinggal ambil saja dekat di pos 5. Akan tetapi Ogi ini menolak ya usul dari Angga. Enggak, badanku capek. Udah kita ngecamp di sini aja di pos 4 ya. Angga ini sebenarnya agak curiga dengan si Ogi, karena memang sebelum mereka berangkat mendaki tersebut, Ogi ini sempat bertanya-tanya kepada Angga, gimana sih keangkeran dari Gunung Slamet, terutama dari pos 4 Samarantu yang memang sangat terkenal keangkerannya gitu. Jadi Ogi ini sempat bertanya seputaran hal-hal seperti itu. Dijawablah oleh si Angga pada waktu itu. Intinya ya memang terkenal angker, akan tetapi alhamdulillah ketika aku mendaki dulu bareng teman-temanku 2 tahun yang lalu, aku tidak mengalami hal-hal yang aneh-aneh. Yang penting kan ketika kita mendaki, kita ini berdoa Gi ya, jelas si Angga kan. Akhirnya Ogi cuma manggut-manggut. Maka dari itu Angga ini agak curiga apa yang akan dilakukan temannya di pos 4 itu. Karena sebelumnya Ogi ini sudah tanya-tanya dulu, seperti ada sesuatu yang disembunyikan lah. Angga merasa seperti itu pada waktu itu. Akhirnya perasaan itu diredam oleh Angga. Ya wis lah, barangkali si Ogi ini benar-benar capek kalau ngelanjutin ke pos 5. Padahal dari pos 4 sampai pos 5 itu jaraknya tidak begitu jauh, batin si Angga. Ya wis lah, di sini aja. Mereka pun mulai mendirikan tenda di pos 4.
Waktu udah masuk jam setengah 4 sore itu, ba'da asar. Mereka mendirikan tenda, sampai pada akhirnya, singkat cerita ini, selepas maghrib, mereka berdua mengeluarkan logistik, dan mereka pun masak ya, untuk makan malam. Nah, setelah masakan matang, mereka berdua pun langsung makan malam kan, sembari ngobrol. Nah, kondisi pendakian, ya pada hari mereka mendaki itu benar-benar sepi. Jadi dalam artian tidak ada pendaki yang naik. Mereka itu berjumpa ketika naik sampai pos 4 itu hanya dengan pendaki yang baru turun dari puncak menuju ke base camp. Nah, pendaki-pendaki yang ada di base camp kemarin bersama mereka itu adalah pendaki yang baru saja turun, bukan pendaki yang baru akan naik gitu bareng mereka. Jadi kondisinya benar-benar sepi. Nah, ketika sedang makan malam itu, si Ogi ini sempat bertanya lagi sama si Angga. Enggak, ini beneran ya, kalau di sini katanya angker. Sambil Ogi ini melihat ke sekeliling, ya dengan headlampnya. Angga menjawab, udahlah, kalau kita lagi naik gunung itu ndak bahas yang kayak gitu Gi. Kamu kayak baru naik gunung aja. Enggak, soalnya aku itu penasaran banget jujur aja dengan kondisi yang ada di Gunung Slamet ini, terutama di sini, di tempat kita ngecamp ini, di Samarantu. Karena kan katanya di sini angker lah, artinya aja samar-samar melihat hantu. Nah, belum lagi itu enggak, ada 2 pohon itu, aku penasaran banget. Aku baca itu katanya 2 pohon itu jalur untuk masuk ke dimensi lain. Angga ini cuma diem aja sambil makan. Dia itu cuma membatin, ini si Ogi ini kenapa kok harus ngobrolnya hal-hal yang kayak gitu, kan nggak perlu dibahas juga. Itu cuma untuk pengetahuan aja, kata si Angga kan, jangan sampai diungkapkan lah. Lagian ini kan lagi naik ini anak gimana. Tapi nggak diucapkan sama Angga, seakan-akan Angga ini berat mau menegur Ogi, entah kenapa pada waktu itu. Nah, Angga tidak menjawab, Ogi ini agak mendesak. Enggak, kamu diajak ngobrol kok diem aja. Aku mau diajak ngobrol, tapi bukan hal-hal yang kayak gitu, Gi. Tolong lagi, kita lagi naik gunung. Nah, Ogi ini seperti mencibir. Halah, bilang aja kamu takut. Udah tahunan kamu jadi pendaki kok masih percaya aja mitos-mitos yang kayak gitu, kata si Ogi kan. Angga ini cuma tersenyum aja dengan kecut, sambil dia itu membatin lagi, ya Allah, semoga tidak ada apa-apa dalam pendakian ini. Entah kenapa, Mas Angga ini menuturkan kepada kami pada waktu itu, sebelum kejadian kawannya Ogi ini meninggal, dia ini udah ngerasa tidak enak. Dia itu sempat mau bilang minta turun aja, pokoknya tidak tahu kenapa lah, minta turun atau apa, tapi semuanya kerasa keluh gitu loh lidahnya kalau mau ngomong sama si Ogi. Jadi seakan-akan waktu itu Angga ini nurut aja apa yang dimau ya, diingini sama Ogi ini, Angga itu selalu nurut. Padahal biasanya dia ya kalau apa-apa itu berani gitu, bisa bilang sama Ogi. Tapi pada waktu itu entah kenapa dia itu tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, setelah mereka berdua ini selesai makan malam, Angga ini sempat mengajak Ogi untuk langsung tidur. Maksud Angga biar menghemat tenaga, karena mereka berdua kan mau langsung summit ke puncak pada sekitaran jam 4 dini hari nanti. Akan tetapi Ogi ini menolak. Dia justru malah mengajak Angga untuk ngopi dulu sebentar di depan tendanya, untuk ngobrol-ngobrol. Dan untuk kesekian kalinya, Angga ini menuruti apa yang Ogi ingini. Mereka pun berdua duduk kan di depan tenda, menyeduh kopi, mereka ngobrol di situ. Nah, setelah agak lama mereka ngobrol itu, Ogi tiba-tiba berdiri. Dia menuju ke arah 2 pohon besar yang ada di pos Samarantu. Dilihat aja sama si Angga, ini mau ngapain Ogi? Nah, ketika Ogi sudah berada di lokasi 2 pohon besar tersebut, tiba-tiba dia berteriak kepada Angga, "Enggak, ayo enggak, kita buktiin bener apa enggak mitos yang berkembang di tempat ini." Nah, Angga ini bingung, maksud si Ogi ini apa? Dia mau melakukan apa temannya itu? Nah, tiba-tiba menurut penuturan Mas Angga, Ogi ini kencing di salah satu pohon besar yang ada di situ. Nah, Ogi ini kencing main kencing aja. Dia kencing nggak pakai permisi, nggak pakai nyuwun sewu, amit segala macam. Dan Ogi ini kencing sambil cengengesan. Angga ini sempat menegur dan berteriak, "Gi, yang bener ah. Udah sini yang bener kamu." Akan tetapi Ogi ini tetap melanjutkan kencingnya sambil cengengesan. Nah, setelah kencing, Ogi ini kembali ke Angga.
Angga ini nampak marah sama Ogi. Kamu itu di mana sih, Gi? Mbok yang sopan, ini kan bukan wilayah kita. Nah, Ogi ini nampak cengar-cengir aja. Kamu ini kenapa sih, Ga? Sambil dicolek si Angga itu. Kok marah-marah? Ya wes gini aja, Ga. Kita buktiin. Ogi melihat jam tangannya. Ini kan jam 10 kurang seperempat. Nanti kita tunggu sampai jam 11 malam. Ada ndak coba gangguan-gangguan sama kita. Nah, Angga ini sempat bilang di situ menjawab si Ogi. Kalau ada gangguan-gangguan ya kamu yang harus terima akibatnya. Masa aku? Kamu kan udah tak bilangin, kamu itu ngeyel. Yang sopan lah, kamu kayak baru aja naik gunung. Nah, Ogi ini cuma cengar-cengir aja. Udah, kamu kayak cewek lagi main saja. Hawanya marah-marah. Udah, kopinya dihabisin aja. Nah, kamu itu. Angga itu marah, bener-bener sebel Angga waktu itu. Akhirnya di situ Angga cuma diem. Dia melanjutkan kopinya sambil dia itu membakar rokok. Dia cuma diem. Ketika Ogi ini berusaha untuk lagi mengajaknya ngobrol. Nah, tibalah jam 11 malam pada waktu itu. Ogi ini bilang ke Angga, udah nggak usah marah-marah. Ini udah jam 11 ya. Ada ndak dari tadi gangguan-gangguan? Angga itu masih diem. Dia cuma sedikit aja menjawab. Iya, ndak ada. Nah, ya kan, itu cuma mitos. Mitos yang berkembang, kenapa harus dipercaya? Ya wes lah, ayo kita tidur aja. Udah jam 11 kok. Ajak si Ogi kan. Angga pun nampak mengiyakan, akan tetapi seperti ogah-ogahan gitu menjawab. Dia cuma jalan keluar aja masuk ke dalam tenda. Cangkir kopinya ditinggal begitu saja. Nah, dibereskan sama si Ogi kan, disingkirkan. Mereka berdua pun berada di dalam tenda. Nah, ketika di dalam tenda ini, sebelum mereka tidur, Ogi sempat meminta maaf kepada Angga. Enggak, sorry yo enggak. Udahlah enggak, enggak usah marah-marah enggak. Aku kan cuma ingin membuktikan saja kalau mitos-mitos yang berkembang di gunung itu enggak benar semuanya. Angga ini cuma menjawab, ya tapi enggak kayak gitu caranya, Gi. Maksudnya, apapun mitos yang berkembang akan tetapi etika kita tetap harus dipakai. Kamu tadi kencing tak liatin, kamu ya enggak pakai permisi. Padahal kan alam jin itu ada sih. Kamu harus tetap memakai etika, memakai adab kita lah sebagai manusia. Ya, walaupun kita berbeda dimensi, akan tetapi kan kita harus tetap saling menghormati. Biar kita itu baik-baik aja. Nah, Ogi ini cuma, yo, ya udahlah. Aku minta maaf yo, sorry. Udah, kamu enggak usah marah-marah lagi. Ulah, terserah kamu. Angga ini udah ogah-ogahan, udah malas-malasan. Aku mau tidur aja. Nah, ketika mereka baru saja berdua memejamkan mata, tiba-tiba Angga ini mendengar ada suara pitik, anak ayam, piak, 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 piak. Nah, Angga kan langsung terperanjat kan, membuka matanya. Dia coba menajamkan lagi pendengarannya, bener nggak yang dia dengar? Piak, 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 piak. Bener, batin si Angga pada waktu itu. Akhirnya dia kan menyolek si Ogi yang udah nampak tidur. Gi, bangun Gi. Apa aku belum tidur? Ternyata Ogi itu belum tidur. Kamu denger nggak? Denger apa? Ada suara pitik loh. Ah, bener kamu. Beneran ada suara pitik. Akhirnya Ogi ini kan menuruti apa kata si Angga untuk menajamkan pendengarannya. Piak, 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 piak. Dan di situ Ogi pun mendengar. Oh iya enggak? Bener nggak? Nah iya kan? Bener. Nah, tiba-tiba Ogi ini berucap sama Angga. Kamu pernah denger gak? Mitos juga ini. Kalau ada suara anak ayam di tengah malam, suara pitik, itu tandanya ada pocong di sekitar sini. Wah, di situ Angga ini mau mukul si Ogi. Kamu itu yang benar kalau ngomong. Bener, apa kamu enggak pernah dengar? Angga sebenarnya pernah mendengar mitos itu, akan tetapi dia tidak mau mengiyakan. Karena keadaannya waktu itu benar-benar membuat Angga ini bingung dan takut. Karena masa iya, menurut penuturan Mas Angga kepada kami, di tengah malam dan di tengah hutan belantara seperti itu, ada suara pitik anak ayam, itu kan sama sekali tidak masuk akal. Ayamnya siapa di tengah hutan? Nah, akhirnya Angga ini bilang sama Ogi, ini tidak beres pokoknya Gi. Masa ada anak ayam? Udah kita tidur lagi aja lah. Ayo kita tidur. Angga ini mau tidur lagi. Ogi ini seperti menarik Angga. Kamu jangan tidur dulu. Kita dengerin dulu sampai kapan ini anak ayam ini. Kalau masih terus terdengar, kita cari aja di sini. Ah, kamu udah usah macam-macam lah.
Angga ini sebel lagi kan. Dia langsung membelakangi Ogi untuk berusaha tidur. Nah, Ogi ini cuma cengengesan. Ogi juga membayangkan ini pasti ada sesuatu, ada yang tidak beres. Dia itu sebenarnya udah kerasa di situ. Dia berbaring aja sambil dia ini membayangkan kalau di sekitarnya ini pasti ada sesuatu. Nah, baru saja Ogi ini berpikiran seperti itu, tiba-tiba Ogi ini mencium aroma kemenyan yang sangat menyengat. Akhirnya kan dia membangunkan si Angga. Gak, apa lagi ya? Gak bangun gak? Apa? Kamu mencium gak? Ada bau kemenyan. Wah, gak beres emang ini Ki. Kamu sih macam-macam. Gak, kamu mencium gak? Iya aku nyium. Ini gak beres. Udah kita tidur aja. Kita berdoa, kita tidur aja. Gak. Bentar. Tak cari aja ini baunya. Dari mana? Kamu gak usah macam-macam, kata Angga. Udah di dalam tenda aja. Akhirnya mereka berdua terduduk di dalam tenda sambil tatap-tatapan. Di antara rasa takut mereka, akan tetapi satu sisi si Ogi ini penasaran dengan suara pitik dan bau kemenyan tersebut. Akhirnya si Ogi ini bilang ke Angga, "Enggak, aku tak keluar ya. Barangkali beneran ada anak ayam di luar. Dan aku penasaran, ini kok ada bau kemenyan di sini. Kamu enggak usah macam-macam." Angga ini udah berusaha melarang. "Dah, kamu di sini aja kalau takut." Tiba-tiba Ogi ini membuka resleting tendanya. Dia keluar di depan tenda. Baru selangkah Ogi ini keluar di depan tenda. Ogi ini berdiri. Angga kan menatap dari dalam tenda sambil ketakutan dia. Dipanggil temannya itu si Ogi. Ogi. Ogi ini cuma diem. Hanya agak dilempar itu pakai sepatu yang ada di dalam tenda sama si Angga. Ogi ini nggak bergeming, cuma berdiri dan kepalanya kan nggak kelihatan wajahnya itu karena ketutupan tenda kan, tenda yang pendek. Akhirnya si Angga ini keluar, memberanikan diri. Ini kenapa dengan Ogi kok diem? Angga ini keluar tenda. Dilihat temannya itu seperti bengong menghadap ke depan ke arah hutan belantara. Akhirnya di situ Angga kan mencoba untuk menyadarkan si Ogi itu. Gi, kamu kenapa Gi? Nah, ada apa? Kamu kenapa kok bengong? Tak patak sepatu kok kamu cuma diem. Tak lempar sepatu kamu kok cuma diem. Nah, Ogi ini cuma diem aja. Nah, setelahnya Angga kan mengajak Ogi ini untuk masuk lagi ke dalam tenda. Udah, nggak ada anak ayam. Ini bau kemenyan udah hilang. Ayo kita masuk aja ke dalam tenda. Ogi ini seperti baru tersadar gitu. Oh iya, ayo masuk aja ke dalam tenda. Nah, ketika mereka berdua menoleh ke arah tenda, mau masuk ke dalam tenda, tenda mereka itu sudah menjauh di belakang mereka. Padahal mereka berdua itu cuma selangkah keluar dari tenda. Mas Angga ini ingat betul kejadian itu. Kok udah jauh? Nah, Ogi pun bingung loh, tendanya jauh. Akhirnya mereka berdua tidak mau ambil pusing. Mereka berdua jalan menghampiri arah tenda mereka yang udah menjauh. Mereka jalan dan anehnya ketika mereka berdua jalan menghampiri tenda mereka, seakan-akan tenda mereka itu semakin menjauh. Dan terus seperti itu dicoba sampai pada akhirnya mereka berdua seperti baru sadar. Wah, mereka itu berada seperti di tengah hutan belantara. Dengan kondisi pada waktu itu, menurut penuturan Mas Angga ini, kabut itu turun dengan sangat tebal. Akhirnya Mas Angga ini berusaha untuk mencari lagi di mana letak tendanya. Yang tadinya itu kelihatan udah agak jauh, tiba-tiba seperti tertutup kabut yang sangat tebal dan tenda mereka itu udah tidak kelihatan sama sekali. Nah, ketika dalam kondisi kebingungan seperti itu, tiba-tiba kabut ini yang tadinya tebal itu perlahan menipis. Nah, Angga itu melihat di depannya kok ada pemukiman seperti desa, ada rumah-rumah. Dan nampak di situ rumah-rumahnya menggunakan seperti bilik-bilik kayak bambu gitu. Nah, banyak sekali. Jadi memang seperti perkampungan menurut penuturan Mas Angga. Angga kan kaget pada waktu itu. Loh, kok ada kampung? Ini padahal kan di tengah hutan. Apa tadi aku jalan sama Ogi ini jauh ya? Menghampiri tenda sampai jauh banget. Padahal enggak. Akhirnya kan dia bilang sama si Ogi kan, "Gi, kamu lihat ya ada kampung?" "Iya, aku lihat. Aku tadi itu lihat kampung itu di depan tenda kita." Bingung kan di situ Angga ini.
Di mana? Tadi di depan tenda kita. Waktu kamu bilang aku bengong itu, kamu lempar sepatu itu, kampungnya ada di depan kita. Ini kok kampungnya ada di sini? Emang kampungnya sama? Sama ini, seperti ini. Sama, kata Ogi. Loh, kok bisa ya? Angga ini bilang sama Ogi, Gi, ini ndak beres, Gi. Udahlah, ayo kita cari tenda kita aja. Nggak bisa. Daripada kita cari tenda, ini nggak jelas di mana arah tendanya, udah hilang ini. Kita coba cari bantuan aja, barangkali di kampung itu ada warga. Akhirnya mereka berdua menuju ke arah kampung itu. Dan nampak ketika mereka berdua sudah memasuki area kampung itu sepi sekali. Jadi benar-benar sepi. Akan tetapi ada penerangan. Penerangan ini menggunakan obor di situ. Hanya mereka berdua dengan langkah ketakutan terus berjalan mereka berdua. Nah, tiba-tiba mereka melihat ada satu rumah yang benar-benar ramai. Jadi banyak warga di situ. Akan tetapi warga-warga yang ada di situ memakai busana-busana seperti busana kuno, Jawa kuno gitulah. Nah, mereka berdua kan kaget. Loh, kok cuma satu rumah yang ramai? Pokoknya ramai sekali menurut penuturan Mas Angga. Akhirnya Mas Angga ini mengajak Ogi untuk bertanya ke salah satu warga yang ada di rumah tersebut. Ditariklah si Ogi. Jalan mereka. Nah, ketika mereka berdua mau sampai di lokasi rumah tersebut, tiba-tiba beberapa warga ini keluar dari rumah tersebut seperti membawa keranda jenazah. Akhirnya kan di situ Angga kaget kan, menarik Ogi. Gi, ditarik Ogi ini menuju ke samping salah satu rumah yang ada di situ untuk bersembunyi. Bersembunyilah mereka berdua di situ. Nah, nampak banyak warga dari rumah yang ramai itu keluar dari pelataran rumahnya. Dan benar-benar mereka berdua melihat itu adalah rombongan warga yang membawa keranda jenazah. Sambil rombongan itu berjalan ya, akan tetapi tidak ada sepatah kata ataupun terdengar suara yang keluar dari warga-warga tersebut. Jadi langkah kaki mereka pun seperti nyaris tidak terdengar. Jalan itu banyak sekali warga benar-benar membawa keranda jenazah. Akhirnya sih Angga ini bilang sama Ogi, nanti Gi, sebentar, sabar. Nanti kalau ini udah pada lewat semuanya, rombongan ini, kita ikuti kemana mereka. Ogi cuma manggut-manggut aja. Nah, setelah rombongan warga yang sangat banyak itu membawa keranda, sudah jalan agak jauh, Angga menarik Ogi, ayo ikuti mereka. Diikuti kan sama mereka berdua, dan tibalah mereka di seperti area pemakaman. Angga sama Ogi ini bersembunyi di salah satu pohon yang besar sambil mengintip apa yang akan dilakukan oleh warga-warga tersebut. Nah, tidak lama setelah itu, Angga ini benar-benar melihat ketika keranda itu dibuka, jenazah ini dikeluarkan berbentuk pocong di kain kafani. Wajahnya itu benar-benar mirip temannya itu si Ogi. Angga itu kaget. Dia memandang ke arah Ogi. Ogi juga memandang ke arah jenazah yang baru dikeluarkan dari keranda itu. Angga ini bilang sama si Ogi, Gi, kok wajahnya mirip kamu? Ogi ini memandang ke arah Angga akhirnya kan. Bukan, itu bukan wajahku. Bener, itu kok mirip sama wajahmu? Bukan. Ogi ini menjawab lagi, bukan, itu bukan wajahku. Nah, akhirnya mereka berdua pun menunggu di situ kan, menunggu sampai prosesi pemakaman itu selesai. Mereka mengamati terus, benar-benar jenazah yang mirip dengan wajahnya Ogi itu dimakamkan di situ. Nah, anehnya ketika sedang melangsungkan prosesi pemakaman, jenazah itu dimasukkan ke dalam liang lahat, dipendem. Nampak yang ada di situ warga itu seperti menari-nari. Yang perempuan itu seperti menari-nari, dan yang laki-laki itu seperti melayani para perempuan itu menari. Jadi nampak seperti ada pesta. Akan tetapi tidak ada suara apapun di situ. Benar-benar senyap, benar-benar hening. Dan anehnya ada rombongan di belakang, paling belakang dari rombongan jenazah tadi itu, yang membawa seperti perangkat gamelan yang kecil-kecil itu. Dan nampak dipukuli, akan tetapi tidak mengeluarkan suara sama sekali. Nah, mereka kan bingung fenomena apa yang sedang Mas Angga ini lihat pada waktu itu. Jadi benar-benar bingung mereka. Nah, ketika prosesi pemakaman itu selesai,
warga ini sudah jalan meninggalkan area pemakaman, mereka berdua langsung buru-buru menuju ke makam yang barusan itu. Nah, ketika sampai di lokasi tersebut, Angga ini kaget. Benar-benar kaget. Karena di batu nisan itu bertuliskan nama temannya, yaitu Ogi. Nah, akhirnya Angga ini bertanya sama si Ogi, "Gi, ini namamu kan?" Ogi cuma diem. "Gi, jawab Gi, ini tanggal lahirmu bukan?" Ogi ini cuma manggut-manggut, menandakan kalau itu benar-benar tanggal lahirnya Ogi. Dan yang paling membuat Angga itu kaget adalah tanggal wafat dari Ogi itu adalah tanggal di mana mereka mendaki. Tanggal 21 Mei tahun 2003 itu tanggal wafatnya. Berarti hari di mana mereka melakukan pendakian sampai di pos Samarantu. Kaget, benar-benar kaget Angga di situ. Nah, ketika Angga ini sedang bingung, sedang takut, sedang tidak percaya dengan fenomena yang sedang dia alami, tiba-tiba kepala Angga ini seperti ditempiling dari belakang, sangat keras, plak, sampai tiba-tiba Angga ini udah tidak sadarkan diri. Nah, singkat cerita, Angga ini terbangun, hari sudah terang. Nah, lokasi Angga ini terbangun, Angga ini berada di dalam tenda. Angga akhirnya kan langsung cepat-cepat keluar karena dia tidak melihat temannya Ogi itu ada di dalam tenda. Perasaan Angga ketika baru terbangun itu, dia itu masih beranggapan dia bermimpi. Akhirnya dia membuka resleting tendanya, dia keluar, hari benar-benar sudah terang. Dan lokasinya itu tenda masih berada di pos 4 Samarantu. Kaget, benar-benar kaget Angga. Loh, kok aku masih di sini? Apa aku barusan mimpi? Akan tetapi menurut penuturan Mas Angga, ketika dia terbangun, kepalanya itu benar-benar sakit, seperti baru ditempiling pada waktu itu, seperti baru dipukul. Nah, akhirnya kan Angga ini berusaha untuk mencari Ogi, meneriaki temannya itu di pos 4 itu, "Ge, Ogi, Ogi," tapi sama sekali tidak ada sautan. Sampai akhirnya Angga ini, ya mungkin Ogi ini lagi kemana ya? Lagi kencing apa dia lagi jalan-jalan ke atas apa ke bawah? Akhirnya sempat di situ, Angga waktu itu menyeduh kopi. Nah, ditunggu hampir 1 jam, Ogi ini tidak balik-balik ke pos 4 itu, ke tendanya. Akhirnya kan Angga berinisiatif, ini kemana ya temanku ini? Ini kok ada yang tidak beres ini pasti. Akhirnya Angga ini berinisiatif untuk naik ke atas, ke pos 5. Karena jarak yang paling ideal, dekat untuk naik, mencari bantuan ataupun mencari Ogi itu temannya kan pos 5. Jalanlah si Angga ini menuju ke pos 5. Nah, sesampainya di pos 5, kondisinya sangat sepi, tidak ada pendaki sama sekali. Jadi benar-benar sepi. Bingung kan di situ. Dan si Angga ini berusaha meneriaki temannya lagi, Ogi. Akan tetapi tidak ada sautan di pos 5 itu. Akhirnya di tengah kebingungan, Angga ini memutuskan untuk ini jalan satu-satunya, aku ke pos 4 lagi, barangkali Ogi udah sampai di pos 4. Tadi tidak tahu dia kemana. Larilah si Angga ini turun menuju ke pos 4 lagi Samarantu. Lari kan. Sesampainya di pos 4, kondisinya masih sama, benar-benar sepi. Angga ini berusaha untuk memanggil nama temannya lagi, tidak ada sautan. Ditunggu sampai 15 menit, Angga pun berinisiatif, ini udah ada tidak beres, aku harus sampai di base camp, aku harus minta bantuan. Bahwasanya temanku ini hilang. Akhirnya si Angga ini lari langsung menuju ke base camp. Dia tidak bawa apapun. Tenda ditinggal, tas keril ditinggal, semuanya ditinggal. Air minum pun dia tidak bawa. Dia lari. Nah, ketika Mas Angga ini lari dari pos 4 menuju ke base camp, sama sekali dia tidak papasan dengan pendaki yang naik ataupun turun ya, pada siang itu, sekitaran jam setengah 11 siang. Lari terus Mas Angga ini. Nah, singkat cerita, Mas Angga sampai di base camp. Kondisi di base camp hanya ada 3 pendaki dan penjaga pos perizinan. Nah, nampak di situ pendaki yang ada di situ kan tanya, "Ada apa, Mas? Kok ngos-ngosan gitu? Ada apa kok panik?" Nah, akhirnya Angga ini duduk, ditenangkan oleh para pendaki, dikasih air minum, Angga ini minum. Nah, orang-orang dari pos perizinan pun keluar. Angga duduk, dia pun menceritakan kronologi kejadian yang dia alami. Pokoknya semua dari setelah mereka masak itu berdua, terus temannya itu Ogi mengencingi salah satu pohon,
Akhirnya diceritakan semua kan. Nah setelahnya orang perizinan ini menyuruh Angga untuk menunggu dulu di base camp untuk menenangkan diri dengan pendaki lain yang ada di situ 3 orang tadi. Sementara orang perizinan nanti akan menghubungi tim SAR untuk ikut mencari si Ogi kan. Akhirnya Angga ini pun menurut apa yang dianjurkan oleh orang-orang perizinan itu. Nah agak lama tim SAR ini datang sekitaran hampir sore itu kan, hampir maghrib. Dan setelahnya tim SAR beserta orang perizinan 2 orang tadi itu naik ya mencari keberadaan Ogi. Nah Angga ini diminta untuk menunggu saja di base camp. Udah mas, nggak usah ikut, di sini saja. Jenengan kondisinya tidak stabil, udah ditemenin sama pendaki lain yang ada di sini. Akhirnya Angga pun nurut ya beristirahat di base camp. Nah singkat cerita, pagi hari orang SAR ini sama orang perizinan ini turun sampai base camp. Dan hasilnya adalah nihil, benar-benar nihil. Mereka tidak menemukan teman dari Angga, si Ogi itu. Dan Angga ini sudah sangat panik. Dia sudah menangis di situ, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Akhirnya orang dari tim SAR itu kan bilang lagi, udah mas, yang tenang mas. Besok kita cari lagi pencarian. Kalau mau ikut mas ya, ayo, besok ikut kami. Angga pun setuju. Angga tidur di base camp kan pada malam itu. Nah keesokan harinya, tertanggal 22 Mei tahun 2003, tim SAR, orang perizinan, dan Angga ini mau mencari lagi keberadaan Ogi di atas. Akan tetapi, orang perizinan tidak mengizinkan Angga, karena melihat kondisi Angga itu yang pucat, ya, dan bibirnya itu membiru. Pertanda, Angga ini sakit. Angga ini tidak enak badan. Akhirnya dia pun disuruh menunggu di base camp. Ditemani orang-orang perizinan yang lain yang udah datang semuanya di pos itu karena ada laporan orang hilang kan. Angga tadinya ngotot mau ikut ke atas akan tetapi dilarang, benar-benar dilarang daripada nanti malah ada hal-hal yang tidak diinginkan. Akhirnya Angga pun dengan terpaksa menunggu di base camp. Nah orang perizinan dan orang SAR ini kan naik kan mencari keberadaan Ogi. Nah mereka naik ini pagi. Singkat cerita sore harinya menjelang maghrib, orang SAR ini turun dengan orang perizinan membawa atau menandu satu kantong jenazah. Benar-benar itu kantong jenazah. Angga ini sudah nangis duluan ya. Dia itu udah berlari menuju ke arahnya orang SAR dan perizinan yang belum sampai di base camp. Masih di tengah perjalanan menuju ke base camp. Angga lari. Dan dihampirilah sosok yang ada di dalam kantong jenazah itu. Dibuka langsung sama si Angga di situ dan benar itu adalah kawannya si Ogi. Angga di situ terduduk lemas. Angga ini mau menangis akan tetapi tidak bisa. Seperti karena benar-benar Angga ini tidak percaya dengan apa yang barusan dia lihat. Teman baiknya yang baru saja kemarin malam itu tidur bareng dia di dalam tenda tiba-tiba sudah menjadi mayat. Benar-benar tidak bisa diterima pada waktu itu oleh Mas Angga. Mas Angga ini terduduk, Mas Angga ini nangis. Tidak bisa berkata apa-apa. Setelahnya Mas Angga ini tidak sadarkan diri seperti pingsan. Nah, ketika sadar, Mas Angga ini sudah berada di base camp. Langsung dia mencari keberadaan jenazah kawannya itu. Ini di mana? Temanku di mana? Temanku di mana? Ditenangkan oleh orang-orang yang ada di base camp bahwasanya jenazahnya Ogi itu sudah dibawa ke rumah sakit terdekat ya, untuk dibersihkan. Akhirnya Angga ini minta bantuan kepada orang base camp itu untuk diantar ke rumah sakit itu. Iya mas, nanti tak antar. Udah duduk dulu, ditenangkan dulu mas. Jenengan kondisinya ditenangkan dulu. Udah jenengan mandi dulu mas, biar seger. Aku nggak bisa mas, aku udah pengen ketemu Ogi. Nggak bisa mas, jenengan harus mandi dulu. Biar jenengan ini tenang. Akhirnya si Angga ini nurut, Angga mandi. Setelah Angga mandi ini, Angga diberi kopi. Udah mas ini, diminum dulu kopinya. Kopi diminum. Nah di situ dijelaskan lah ya, sama orang-orang base camp, orang-orang perizinan, bahwasanya mereka menemukan jenazah dari Ogi ini di pos 4 di Samarantu, di balik sebuah pohon yang besar dengan kondisi yang meringkuk seperti kedinginan dan tubuhnya semua membiru. Nah, menurut penuturan orang-orang base camp kepada Mas Angga, bahwasanya sahabatnya tersebut Ogi terkena serangan hipotermia. Nah, Angga ini benar-benar shock. Kapan sih Ogi ini terserang hipotermia? Perasaan dia di dalam tenda sama aku. Dia keluar
Terus aku juga keluar. Terus kapan dia terserang hipotermia sampai kami melihat rombongan jenazah, sampai aku ini tidak sadarkan diri. Angga ini benar-benar tidak bisa terima apa yang baru saja dia alami, apa yang baru saja itu dijelaskan oleh orang-orang base camp. Nah setelahnya Angga ini diantar orang-orang base camp menuju ke rumah sakit, tempat di mana jenazah Ogi ini dibersihkan. Nah sesampainya di rumah sakit, Angga ini sekali lagi melihat jenazah dari temannya itu, dan benar itu adalah jenazah dari Ogi dengan kondisi yang sudah dibersihkan oleh pihak rumah sakit. Ya, pucat semuanya, membiru badannya. Nah, di situ Mas Angga ini bingung bagaimana cara menghubungi keluarganya dari Ogi. Nah, akhirnya orang-orang base camp pun yang ikut Mas Angga ke rumah sakit menenangkan Mas Angga bahwasanya nanti akan dibantu oleh orang-orang base camp untuk menyampaikan hal tersebut kepada keluarganya. Nah, sejak dari kejadian itu, Mas Angga ini benar-benar shock, dan Mas Angga sama sekali memutuskan untuk gantung keril. Dia tidak lagi naik ke gunung setelah kejadian itu. Menurut penuturan Mas Angga, bukan karena dia takut naik gunung, bukan karena dia percaya mitos-mitos yang ada yang berkembang di gunung manapun, akan tetapi dia merasa benar-benar kehilangan sosok sahabat yang dia kenal ketika di UKM Mapala. Ketika mereka mulai akrab, mereka kemana-mana selalu bareng, sampai akhirnya dia harus kehilangan satu temannya itu Ogi dengan cara yang tragis, dengan hal yang benar-benar sampai cerita ini dituturkan kepada kami, Mas Angga ini tidak bisa menerima dengan logikanya apa yang Mas Angga ini alami. Semoga dengan adanya apa yang dialami oleh Mas Angga dan satu temannya almarhum Mas Ogi ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua, bahwasanya ketika kita berada dimanapun, kita harus mengedepankan etika, kita harus mengedepankan adab kita. Walaupun kita itu tidak boleh kalah dengan yang namanya jin atau sosok-sosok dari dimensi lain, karena kita sebagai manusia derajat kita lebih tinggi. Akan tetapi dengan saling menghargai, dengan mengedepankan etika dan adab kita, insya Allah semuanya baik-baik saja ya, apalagi itu adalah di gunung lokasinya. Seperti yang kita tahu, di gunung, di laut, di tempat-tempat kotor dan lembab, itu adalah tempat di mana sosok-sosok tersebut bermukim. Nah, kira-kira seperti itulah yang bisa kami tuturkan kepada rencang-rencang semua. Mohon maaf apabila masih banyak salah kata. Saya Sukmarga pamit undur diri. Sampai berjumpa pada cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam rimba.